Kejaksaan Negeri Curup melakukan pemusnahan barang bukti 28 perkara. Prosesi pemusnahan itu diselenggarakan di halaman kantor Kejari, Rabu, 25 Oktober 2023. Pemusnahan barang bukti itu dihadiri Bupati Rejang Lebong yang diwakili Asisten 3 Setda Kabupaten Rejang Lebong, Dr. Erhandes Haji Sumardi, MSI, Kapolres diwakili Kasih Hukum AKP Apion, dan Dim 0409 Rejang Lebong diwakili PJS. Pasi Intel Kapten Infantri, Yudo Hartono, Ketua DPRD, Madi Husen, SH, Ketua Pengadilan Negeri Curup Mantiko Sumandamo Echtar, SH, MKN, Ketua PWI, Nur Muhammad, PLT, Kadis Dinkes Repi Meido Satria SKM, Kepala Lapas Curup, Ronaldo De Vinci Talesa AMDIP, SH, MH, serta para kasih dan staf Kejari. Barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan barang bukti 28 perkara yang telah memiliki keputusan tetap atau ingkrah Van GWJ periode Juli-Oktober 2023. Jelas hasil pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejari, Doni Hendri Wijaya, SH, MH. Dikatakan, barang bukti ke-28 perkara itu terdiri dari 8 perkara narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 11,94 gram. 6 perkara narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 974,19 gram. 1 perkara kesehatan jenis pil Hikmar sebanyak 2.000 butir. Ditambah 2 potongan besi behel, 3 pisau, kunci T, pakaian dan aneka merek minuman keras sebagai barang bukti 2 perkara darurat jenis sajam, 2 perkara pencurian, 4 perkara perlindungan anak, 1 perkara pembunuhan, 1 perkara perjudian, 1 perkara penggelapan, 1 perkara penganiayaan, 1 perkara lain-lain, jelasnya. Khusus barang bukti jenis sabu dan pil Hikmar dimusnahkan dengan cara diblender dengan bahan campuran Wipol. Sedangkan pisau dan potongan besi behel dipotong dengan gerinda mesin. Minuman keras langsung dibuka dan dibuang. Pakaian dan lainnya dibakar dalam 2 drum yang apinya disulut secara bersama-sama. Sebelum prosesi pemusnahan barang bukti itu, PLH, Kajari Curup Budi Nugraha, SH, MH mengakui bahwa tindak pidana narkoba dan cabul di Rejang Lebong tergolong tinggi. Pemakaian sabu ini bukan hanya dari kalangan menengah atas saja, tapi kalangan bawah juga banyak. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Termasuk tindak pencabulan anak bawah umur. Kedepan unsur Forkopimda dapat berkoordinasi untuk melakukan langkah cegah dini peredaran narkoba di daerah ini, kata Kajari. Ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Mantiko Sumandamo Echtar, SH, MKN mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan kita melakukan pemusnahan barang bukti terkait perkara-perkara tindak pidana umum yang sudah mempunyai kepatuhan hukum yang tetap mulai bulan Juli tahun 2023 kemarin ya. Jadi yang sudah mempunyai kepatuhan tetap kita musnahkan, terdiri dari barang bukti narkoba, barang bukti obat-obatan, barang bukti terkait perkara pembunuhan berupa sajam dan juga minuman keras. Nah, jumlahnya lebih kurang total berapa? 28 perkara yang kita musnahkan. Alhamdulillah sudah hadir dari semua unsur Forkopimda terkait pemusnahan barang bukti ini. Untuk perkara sabu, seperti bagaimana tadi rekan-rekan pers lihat, sudah kita campur dengan cairan Wipol, kita blender dan kita buang. Demikian juga untuk minuman keras kita campur, kita masukkan nanti kita buang bersama-sama. Sebagian untuk benda tajam kita lakukan pemotongan untuk dirusak barang buktinya agar tidak bisa dipakai lagi. Sementara untuk tadi pakaian yang bekas pembunuhan ataupun barang bukti narkotika dan sisa-sisa sabu tadi kita lakukan pembakaran. Begini. Pak, tadi ada yang menarik untuk kasus narkotika sama kasus cabul. Itu seperti apa? Menjadi perhatian serius kita? Ya betul. Saya kebetulan baru di sini. Kalau kita lihat kasus cabul dan kasus narkotika ini merupakan kasus yang paling banyak sekali terjadi di sini. Jadi saya menghimbau agar kedepannya mungkin agar ada sinergi yang lebih secara untuk preventif maksudnya ya, bukan tindakan yang sekarang ini. Ya selama ini kan hubungan dengan pihak Polres, dengan pihak Pemda dan pihak Forkopimda khususnya sudah terjalin baik. Nah kedepannya saya pikir kita harus melakukan upaya preventif dalam bentuk misalkan kita bisa melakukan penyuluhan bersama-sama dengan diinisiasi baik oleh Apgakum ataupun dari pihak Pemda sehingga minimal bisa menekan laju khususnya terkait peredaran narkoba. Karena saya lihat banyak sekali generasi muda yang mengkonsumsi ini ya.
Nah, terus yang kedua terkait masalah perbuatan tindakan susila juga, saya lihat juga di sini sangat tinggi sekali. Saya pikir perlu adanya edukasi dari semua pihak, khususnya dari misalkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, dan juga mungkin rekan-rekan wartawan semuanya, agar bisa mampu mengedukasi kepada masyarakat, agar bisa ya ditekan juga gitu. Jangan sampai generasi muda kedepannya menjadi rusak gitu. Ini itu yang saya pikir. Yang lain? Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.